Om Swastiastu, perkenalkan kami dari B8 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana angkatan 2018. Di sini kami akan memaparkan studi proyek kami yang berjudul Studi Weber Syndrome. Baik, di sini adalah beberapa anggota kami. Baik, berikut ini adalah outline untuk presentasi kami pada hari ini, yaitu adalah pendahuluan, definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, faktor resiko, diagnosis, differential diagnosis, manajemen dan prevention, komplikasi, prognosis, dan juga kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagosokama Putra dengan 3 digit NIM terakhir 090. Jadi Sturge-Weber Syndrome adalah suatu penyakit neurologis dan kulit yang langka, di mana kejadian penyakit ini 1:20.000 hingga 50.000 jiwa. Penyakit ini ditandai dengan adanya kelainan vaskular di otak, kulit, dan juga mata. Pasien yang mengalami Sturge-Weber disease ini memiliki gejala seperti kejang, sakit kepala, migrain, kelainan kognitif, gangguan fokus, dan juga glaukoma. Kebanyakan pasien dari penyakit ini lahir dengan port wine birthmark, di mana ini merupakan suatu tanda lahir yang disebabkan oleh dilatasi kapiler di bawah permukaan kulit. Warna dari port wine birthmark ini dapat bervariasi mulai dari merah muda pucat hingga warna ungu gelap, dan biasanya terdapat di sekitar mata, pelipis, dan juga dahi. Sturge-Weber syndrome juga menyebabkan leptomeningeal angioma yang dapat terjadi pada salah satu maupun kedua sisi dari otak dan mengganggu aliran darah menuju otak sehingga menimbulkan atrofi otak dan juga kalsifikasi. Penderita Sturge-Weber syndrome ini memiliki level kognitif yang bervariasi, mulai dari yang normal hingga yang memiliki level kognitif di bawah rata-rata. Biasanya glaukoma yang timbul dalam kasus ini terjadi pada saat bayi maupun pada umur dewasa awal dan dapat mengakibatkan gangguan penglihatan. Pada beberapa kasus glaukoma pada bayi, tekanan bola mata yang berlebih dapat mengakibatkan buktalmos, yaitu bola mata yang membesar dan menonjol keluar dari soketnya. Berasal dari latar belakang ini, studi proyek ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai Sturge-Weber syndrome. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Jenis dengan 3 digit yang terakhir 103. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi. Sturge-Weber syndrome ini adalah kondisi langka yang mempengaruhi pertumbuhan pembuluh darah pada saraf trigeminal atau yang biasa kita kenal dengan cranial nerve nomor 5 di bagian wajah dan juga meninges. Kondisi ini dapat menyebabkan abnormalitas pada bagian otak, mata, dan juga kulit. Sindrom ini memiliki 3 gejala mayor, yaitu port wine birthmark, leptomeningeal angioma, dan juga glaukoma. Port wine birthmark ini disebabkan oleh adanya dilatasi pada bagian kapiler di permukaan kulit, sehingga memunculkan tanda kemerahan pada bagian temporal, frontal, dan juga bagian mata. Tanda ini dapat ditemukan unilateral maupun bilateral. Leptomeningeal angioma adalah pertumbuhan pembuluh darah yang abnormal pada lapisan yang menutupi otak dan juga spinal cord. Pada kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah dan dapat menyebabkan atrofi dan juga kalsifikasi pada bagian otak. Selanjutnya adalah glaukoma. Glaukoma ini adalah peningkatan tekanan pada bagian bola mata, dan glaukoma ini dapat disebabkan oleh dilatasi pembuluh darah yang tadi menyebabkan port wine birthmark. Perkenalkan, nama saya Fildan dengan NIM akhiran 059. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari Sturge-Weber syndrome, di mana sejauh ini belum ada data yang pasti mengenai prevalensi dari Sturge-Weber syndrome karena memang sindrom ini jarang terjadi. Namun diperkirakan sekitar 1 dari 50.000 bayi yang lahir mengalami Sturge-Weber syndrome. Risiko bayi terkena Sturge-Weber syndrome ini meningkat sebanyak 6% apabila bayi memiliki port wine stain atau yang dikenal dengan bercak seperti anggur, dan akan meningkat menjadi 26% bila bercak berada di sepanjang nervus trigeminus cabang ophthalmicus. Kemudian, berdasarkan suatu studi retrospektif yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa kebanyakan pasien yang terkena Sturge-Weber syndrome ini berusia antara 1 sampai 27 bulan, dengan rata-rata usia sebesar 15 bulan. Ditemukan pula adanya facial angioma pada 61% kasus, dan juga ada leptomeningeal angiomatosis pada 100% kasus. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Igede Wikania Wiguna dengan 3 digit dan terakhir 063. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etiologi dari Sturge-Weber syndrome. Sturge-Weber syndrome atau yang juga dikenal sebagai encephalofacial angiomatosis merupakan penyakit bawaan yang terjadi pada bayi baru lahir, di mana terkait dengan etiologinya sendiri masih belum jelas hingga saat ini.
Namun, berdasarkan dengan pemeriksaan whole genome sequencing dengan menggunakan RT-PCR dan juga sequencing gen, ditemukan beberapa gen yang memiliki peran dalam patofisiologi dari Sturge-Weber syndrome. Di antaranya yaitu ada gen GNAQ atau G protein subunit AQ, kemudian ada RASA1 atau RASP21 protein aktivator 1. Selain kedua gen ini juga ditemukan adanya dua gen lainnya yaitu PI3K atau phospholinositol 3 kinase dan juga MAPK atau mitogen activated protein kinase yang berperan dalam patofisiologi dari Sturge-Weber syndrome ini. Berbicara mengenai GNAQ atau G protein subunit AQ, gen ini merupakan gen yang mengkode protein pengikat nukleotida guanin polipeptida AQ atau GAQ, di mana untuk gen ini sendiri memiliki 7 ekson dan juga 8 intron yang berperan dalam proses translasi protein dan terletak pada kromosom 9q21. Berdasarkan pemeriksaan whole genome sequencing juga ditemukan bahwa terjadinya mutasi pada ekson keempat dari gen ini sehingga mengganggu fungsi normal dari gen maupun protein yang diekspresikan. Selain itu juga terdapat gen-gen lainnya seperti yang sudah saya jelaskan di depan bahwa terdapat protein RASA1 yang berperan dalam RAS dependent pathway, kemudian ada MAPK yang berperan dalam JAK dependent pathway dan juga PI3K, di mana secara keseluruhan gen-gen ini berperan dalam proses proliferasi sel dan juga proses angiogenesis atau proses pembentukan pembuluh darah baru. Perkenalkan, saya Maria Elizabeth Silvina dengan 3 digit NIM terakhir 173. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari Sturge-Weber syndrome. Patofisiologi dari Sturge-Weber syndrome ini sebenarnya masih belum diketahui secara pasti, namun terdapat dua hipotesis yang dipercaya oleh peneliti berperan dalam terbentuknya sindrom ini. Dua hipotesis tersebut, yang pertama adalah nerve defect atau kecacatan pada persyarafan, dan yang kedua adalah mutasi gen. Pertama adalah terjadinya kelainan syaraf atau kerusakan syaraf atau denervasi syaraf, di mana beberapa penelitian itu telah menunjukkan bahwa pasien dengan Port Weinstein seperti pada sindrom ini tidak memiliki atau mengalami defisit persyarafan pada pembuluh darah yang mengakibatkan penurunan tonus basal pada pembuluh darah dan atau hilangnya faktor tropik neuron yang berkontribusi terhadap perkembangan sindrom ini. Hipotesis ini telah banyak dipelajari mengingat pada sindrom ini sebagian besar pasien itu menunjukkan gejala klinis yang serupa, yakni terdapatnya Port Weinstein yang tersebar secara spesifik di dermatom trigeminal. Kedua adalah mutasi gen, di mana beberapa peneliti itu mempercayai bahwa ada beberapa mutasi gen yang berperan dalam terbentuknya sindrom ini. Yang pertama adalah gen GNAQ di kodon R183Q, di mana mutasi ini dapat mengaktifasi jalur persinyalan dari MAPK. Begitu pula dengan mutasi pada RAS-A1 atau RAS-P21 protein aktivator 1, yang mutasinya juga dapat mengaktifasi jalur persinyalan dari MAPK. Selanjutnya, peneliti itu juga memperkirakan adanya aktivasi dari jalur-jalur persinyalan tertentu yang secara tidak terkontrol dapat pula berperan besar dalam terbentuknya sindrom ini. Yang pertama adalah jalur persinyalan dari MAPK, di mana jalur ini tidak hanya dapat diaktifasi oleh satu komponen saja, melainkan juga lebih dari satu komponen seperti yang bisa dilihat pada gambar. Lalu yang kedua adalah jalur persinyalan dari PI3K, di mana PI3K ini juga dapat diaktifasi oleh mutasi gen yang disebut gen G1049M. Aktivasi dari kedua jalur tersebut secara tidak terkontrol dan tidak semestinya itu dapat diakibatkan oleh mutasi gen dan beberapa komponen lain, sehingga hasilnya adalah dapat menyebabkan proliferasi sel, migrasi, survival, cytoskeletal arrangement, dan juga vasopermeabilitas yang berdampak pada terjadinya pembentukan pembuluh darah baru dan perkembangan soft tissue yang berlebihan. Selain itu, koekspresi dari EPHB1 sebagai biomarker dari endothelial cell venus dan juga EFNB2 sebagai biomarker dari endothelial arteri dapat mengaktifasi jalur MAPK yang dapat menyebabkan terjadinya impairment pada differentiation yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur dari derma arterial dan juga venus sebagaimana yang dijelaskan pada gambar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Vita Ruribile Langari dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari sindrom Sturge-Weber. Faktor risiko merupakan salah satu hal yang penting sebagai acuan dalam mendiagnosis sindrom Sturge-Weber. Bayi yang terlahir dengan Port Weinstein pada wajah dan dengan pola distribusi dari Port Weinstein yang spesifik memiliki risiko mengalami sindrom Sturge-Weber. Risiko mengalami sindrom Sturge-Weber akan meningkat menjadi 25% apabila terdapat pola Port Weinstein pada sebagian dari keseluruhan wajah. Sekian mengenai faktor risiko dari sindrom Sturge-Weber. Perkenalkan, nama saya Nagina Tania dengan 3 digit NIM terakhir 107. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dari penyakit ini dan juga apa saja pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan. Pertama-tama, penyakit ini bisa ditegakkan melalui
clinical manifestation yang ada, misalnya yang paling khas adalah port wine birthmarks. Selain itu, penyakit ini juga suka diikuti oleh ocular problems, di mana yang paling sering terjadi adalah glaucoma, dan juga neurological problems yang paling sering misalnya adalah seizure. Jadi bisa ditanyakan mungkin kepada orang tuanya apabila anaknya memiliki riwayat kejang-kejang atau mungkin memiliki masalah penglihatan. Selain itu juga terdapat gejala-gejala fisik lainnya yang visible seperti makrocephaly dan juga soft tissue hypertrophy. Selain itu juga pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan. Misalnya yang pertama karena diikuti oleh ocular problems, bisa dilakukan pemeriksaan optalmik, di mana saya lakukan pemeriksaan IOP untuk memeriksa apakah bila ada glaucoma atau tidak, karena glaucoma merupakan life-threatening situation yang dimana bisa lebih baik apabila bisa diketahui lebih awal. Selain itu juga ada skull X-ray, MRI, CT scan, SPECT, angiografi, dan juga EEG, di mana yang paling sering dipakai adalah MRI with gadolinium, di mana itu dapat melihat apabila ada kerusakan pada vaskular yang ada di otak. Baik, sekian dari saya, kan ada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Sandra dengan 3 digit yang terakhir 158 dan saya akan menjelaskan sepintas mengenai poin-poin apa saja yang bisa disampaikan terkait diagnosis pembanding daripada Sturge-Weber syndrome ini. Jika saya melakukan exam pustaka bahwa pada Sturge-Weber syndrome ini sendiri memiliki beberapa diagnosis pembanding yang cukup mayor. Yang pertama adalah adanya Cripple-Treoney-Weber syndrome, di mana pada sindrom Cripple-Treoney-Weber syndrome ini lebih sering ditemukan adanya stain-stain kemerahan pada ekstremitas jika dibandingkan dengan kasus Sturge-Weber syndrome yang memang lebih banyak ditemukan pada daerah facialis, terutama di bagian upper face. Dan jika pada Cripple-Treoney-Weber syndrome ini, gejalanya yang paling khas adalah adanya malformasi dari vaskuler, kemudian adanya varises pada vena, dan yang terakhir adalah hiperplasia pada jaringan yang lunak maupun yang keras. Selanjutnya adalah posterior fossa abnormalitis, hemangiomas arterial anomalies, cardiac, eye, and sternal abnormalitis atau phases, di mana jika pada phases ini merupakan salah satu kejadian neurocutaneous yang langka juga, kondisi neurocutaneous yang langka, akan tetapi ini lebih pada mengarah ke target-target organ yang sudah disebutkan dan lebih banyak dibandingkan dengan Sturge-Weber syndrome ini sendiri. Di mana manifestasi utama daripada phases ini adalah adanya segmental infantile hemangioma yang biasanya banyak ditemukan juga di wajah. Akan tetapi jika pada Sturge-Weber syndrome ini lebih sering terlihat adanya kemerahan yang profunda, dan sedangkan kalau pada phases bisa menonjol dan terlihat sekali kemerahannya. Selanjutnya adalah jika dibandingkan dengan diagnosis pembanding Blue Rubber Blood Nervous syndrome, di mana kalau pada Blue Rubber Blood Nervous syndrome ini sendiri gejalanya adalah lebih pada malformasi atau permasalahan dari vena yang ada di kulit dan juga saluran pencernaan, dan hampir tergeneralisir di seluruh tubuh terjadinya kebiruan warna kebiruan tersebut. Dan berbeda dengan Sturge-Weber syndrome ketika stain tersebut ditemukan di daerah wajah dan itu condong warnanya lebih ke merah hingga keunguan, jika pada Blue Rubber Blood Nervous syndrome ini lebih terlihat seperti warna yang kebiru-biruan. Dan yang terakhir adalah Wyburg-Masson syndrome, di mana jika pada kasus yang parah, memang Wyburg-Masson syndrome ini sendiri bisa menunjukkan adanya kemerahan di daerah mata. Akan tetapi karena pusat dari penyakitnya adalah lebih pada daerah yang orbital di bagian dalam, maka dari itu tidak sering ditemukan adanya stain yang kemerahan yang menyerupai dengan Sturge-Weber syndrome. Maka dari itu sejatinya ketika memang ditemukan adanya kemerahan stain yang port wine, itu memang lebih diarahkan kepada diagnosis dari Sturge-Weber syndrome dibandingkan dengan Wyburg-Masson syndrome. Demikian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kevano dengan NIM 152. Saya akan melanjutkan dengan penjelasan manajemen dan prevention dari Sturge-Weber syndrome. Jadi perlu diketahui bahwa manajemen dari Sturge-Weber syndrome adalah simptomatik, artinya bahwa setiap terapi yang dilakukan ditargetkan sesuai dengan gejala spesifik yang muncul pada pasien. Dan adapun hingga saat ini belum ditemukan adanya pencegahan dari penyakit ini. Hal ini terkait dengan etiologinya yang masih belum diketahui. Lalu sekarang saya akan mulai dengan gejala yang pertama, yaitu adanya port wine birthmarks. Port wine birthmarks dapat diatasi dengan menggunakan pengobatan laser. Prosedur laser sebaiknya dilaksanakan ketika infansi, yaitu ketika tanda lahir masih kecil dan mampu merespon laser dengan lebih baik. Laser treatment sebaiknya dilakukan hingga tidak ada lagi tanda-tanda munculnya birthmarks. Lalu gejala kedua yaitu meningkatnya tekanan interokular mata atau sering dikenal dengan glaukoma. Kondisi ini bisa ditangani dengan pemberian obat tetes mata seperti timolol dan lantapros yang bekerja dengan cara mengurangi produksi fluid di mata. Meskipun begitu, glaukoma masih sulit dikontrol meski telah menggunakan kombinasi obat-obatan ini. Medikasi terhadap glaukoma sebaiknya dilakukan secara hati-hati. Hal ini dikarenakan menurunkan tekanan pada bola mata secara tiba-tiba dapat menimbulkan berbahaya seperti terjadinya retinal drain dan terganggunya penglihatan pasien. Yang ketiga adalah gejala neurologis. Antikonvulsan menjadi pilihan utama dalam mengatasi gejala neurologis terutama seizure pada pasien. Pilihan obatnya bisa berupa diazepam, fenobarbital, oxcarbazepine, dan levetiracetam. Selain itu diketahui bahwa mayoritas pasien membaik kondisinya setelah menggunakan kombinasi dari 1 atau 2 antikonvulsan dikombinasi dengan low dose aspirin. Dalam manajemen kondisi neurologis pasien perlu diperhatikan apakah terdapat defisit kognitif, defisit visual, dan hemiparesis, karena ketiga hal ini dapat menunjukkan dan mengindikasikan pengobatan dan manajemen tertentu pada kondisi neurologis pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kenny dan NIM di 2003. Jadi saya ingin melanjutkan presentasi manajemen dan treatment. Jadi yang seterusnya adalah untuk pasien yang mempunyai masalah size, yaitu patient with size. Jadi untuk pasien yang mempunyai masalah size,
ia di manage dengan medis dengan antivaskularin, pilihan pengobatan tambahan termasuk hemispektomi atau hemispektomi, resifocal, ketogenic atau Atkins, dan simulator saraf gagal. Untuk pasien yang terlibat secara sepihak, operasi harus dipertimbangkan bagi mereka yang telah gagal, atau lebih antivaskular dikombinasi dengan aspirin dosis rendah. Jadi seterusnya adalah surgery. Bagi untuk surgery, pembedahan diperlukan pada pasien untuk penyakit refraktor, glaukoma, dan masalah spesifik yang terkait dengan berbagai gangguan seperti skoliosis. Kemudian ada endocrine abnormalities, itu baik untuk endocrine abnormalities, Sturge-Weber syndrome memerlukan screening dan pengobatan jika ada. Jadi pasien-pasien ini memiliki peningkatan risiko hipotiroidisme dan defisiensi hormon, yaitu growth hormone. Jadi defisiensi growth hormone dicurigai ketika tingkat di pembentukan anak-anak kecil menurun dan mereka tidak mengikut presentil yang diprediksikan oleh tinggi setengah orang tua dan usia tulang. Dalam hal ini, tes level faktor pertumbuhan seperti insulin seram harus dilakukan untuk menyaringkan defisiensi growth hormone, dan jika rendah, maka tes growth hormone formal harus dilakukan. Selanjutnya, saya Has dengan 3 digit NIM terakhir 026 akan menjelaskan komplikasi dan prognosis Sturge-Weber syndrome. Sturge-Weber syndrome dapat menimbulkan berbagai komplikasi apabila tidak ditangani dengan baik. Beberapa komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh Sturge-Weber syndrome yaitu gangguan neurologis seperti lemas, lumpuh, dan kejang. Sisi tubuh yang mengalami gangguan neurologis biasanya berada pada kontralateral tanda lahir. Glaukoma. Glaukoma dialami sekitar 70% pasien Sturge-Weber syndrome. Hal ini disebabkan oleh peningkatan cairan intraokular pada bola mata. Apabila tidak ditangani, glaukoma dapat menyebabkan kerusakan pada saraf optik dan selaput saraf di retina. Kondisi ini dapat menyebabkan kebutaan dan keluarnya bola mata dari soketnya. Kemudian, komplikasi Sturge-Weber syndrome jarang mengenai organ dalam. Tetapi Sturge-Weber syndrome memiliki komplikasi lain yang dipengaruhi oleh penyusutan otak pada sisi Port Weinstein dan timbunan kalsium di pembuluh darah otak yang abnormal. Keadaan ini menyebabkan meningkatkan risiko terjadinya keterlambatan perkembangan dan kesulitan belajar, masalah emosi dan perilaku pada anak-anak, migrain dan sakit kepala lainnya, apnea tidur, hipotiroidisme, defisiensi hormon pertumbuhan, masalah telinga, hidung, dan tenggorokan, serta infeksi sinus dan telinga. Selanjutnya ada prognosis. Sebagian besar pasien Sturge-Weber syndrome mengalami gejala ringan dan tidak mengancam jiwa, namun dapat memburuk seiring dengan pertambahan usia. Prognosis tergantung pada tingkat keparaan gejala, serta upaya penanganan pencegahan terjadinya kejang dan glaukoma. Serangan kejang yang parah pada usia dini dapat menyebabkan peningkatan risiko gangguan intelektual. Glaukoma yang dialami penderita dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang mengakibatkan kebutaan. Pasien dewasa dapat mengalami masalah psikologis sehingga perlu adanya terapi tambahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, perkenalan nama saya Clarissa dengan 3 digit NIM terakhir 081. Akan saya simpulkan, jadi Sturge-Weber syndrome ini merupakan kondisi klinikal yang jarang terjadi dan mempengaruhi perkembangan pembuluh darah pada nervus trigeminal. Gejala yang sering kemuka adalah Port Weinberg mark, leptomeningeal angioma, dan glaukoma. Dan dikerjakan 1 dari 50.000 anak dikatakan lahir dengan sindrom ini di seluruh dunia. Penyakit ini tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin garas, tapi dikurangkan dari anggota keluarga karena terjadi mutasi genetik pada gen GNAQ, RAS1, P13K, dan juga MAPK. Patofisiologi dari sindrom ini adalah adanya malformasi dari awal perkembangan pembuluh darah embrio yang mempengaruhi otak, jaringan, kulit, dan struktur okular. Terdapat 2 hipotesis patofisiologis, yaitu yang pertama generasi saraf dan juga mutasi genetik. Faktor risiko dari sindrom ini adalah bayi yang lahir dengan Port Weinstein. Untuk diagnosis dari sindrom ini dapat dibuat melalui gejala karakteristik, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang lain. Diagnosisnya dapat langsung dibuat jika ditemukan bayi lahir dengan Port Weinberg mark, glaukoma, gejala neurologis, dan adanya gambaran radiologi yang menunjukkan sindrom ini. Diferensial diagnosis dari sindrom ini adalah Klippel-Kroneweber syndrome, FACES, Blue Rubber Blood Nerve syndrome, dan juga Weber-Masson syndrome. Manajemen dari sindrom ini bersifat simptomatik, seperti laser untuk Port Weinberg mark, pakai seperti timolol dan lansoprazol untuk glaukoma, antikonvulsan seperti fenobarbital untuk kejang. Selain itu, komplikasi dari sindrom ini adalah kejang, glaukoma, kesulitan belajar, dan hipotiroid yang muncul pada 12 bulan pertama. Prognosisnya dapat ditentukan dari keparahan gejala dan upaya untuk mengontrol kejang dan glaukomanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Akan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih.